Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Jelang Iftar dimanapun berada, bahagia banget saya Mugi Zainal kembali hadir di kajian Jelang Iftar Ramadan kali ini. Dan Masya Allah bersama saya juga ada bunda-bunda cantik saleha dari Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabarnya bunda-bunda? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah, senang banget bisa berjumpa sahabat-sahabat salihah ya. Dan juga tentunya pemirsa di rumah juga. Dan pemirsa, orang-orang yang berilmu itu sangat disenangi oleh Allah. Bahkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah. Nah, berhubungan dengan majelis ilmu, benarkah majelis ilmu ini banyak membawa berkah dan membawa pahala? Apa saja manfaatnya dan juga apa saja halangannya, serta bagaimana cara kita bisa beradab untuk aktif dalam majelis ilmu. Kali ini Jelang Iftar menghadirkan tema dalam Jelang Iftar, manfaat majelis ilmu dalam kehidupan. Dan Masya Allah, sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya ada sahabat-sahabat saya yang cantik soleha, narasumber-narasumber, dan kita sama-sama berdiskusi. Langsung saja kita sapa beliau ya, Masya Allah. Yang pertama kita langsung berkenalan dengan Ustazah Dr. Riyadi Jannah Siregar MPDI. Masya Allah. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, sehat Ya. Ustazah. Makasih sudah hadir ke Jelang Iftar ya Ustazah ya. Sama-sama sudah Ya. juga diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Sama-sama. sini. Dan bunda-bunda juga pemirsa di rumah, beliau adalah dosen pasca sarjana PT IKI Jakarta dan juga banyak juga menjadi narsum ya di mana-mana, insya Allah bermanfaat. Amin ya Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan narasumber yang sebelah saya ini, sahabat saleha saya, ya beliau Meriam Kusumawati. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bun? Alhamdulillah Masya sehat. Bunda gimana Allah, kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan beliau ini sebagai Ketua Muslimah Salihah Indonesia juga aktif di mana lagi nih Bun? Aktif di mana? Di travel. Travel umroh ya. Iya, travel umroh dan haji halal Masya tour. Allah. Terus ada majelis taklim juga. Majelis Taklim juga, Iya. Masya Allah, banyak banget kegiatan Masya beliau ya. Iya, dan satu lagi pasti sudah kenal sama beliau ya, artis multitalenta kata satu ini ya, beliau pembina Muslimah Salihah Indonesia dan juga beliau aktif ya sebagai artis yang multitalenta. Dan juga di bisnis beliau ya dengan Ristilennya by Risti Tagor. Siapa lagi kalau bukan Risti Tagor? Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana kabarnya? Baik juga, senang banget kita silaturahmi di Jelang Iftar ya kali ini ya, semuanya sahabat-sahabat salehaku ya. Baik, kita langsung saja ya, bunda-bunda juga ada pemirsa di rumah untuk langsung masuk kita kajian ini, dan kita pengen langsung bertanya kepada Ustazah dulu nih, kepada Ustazah Dr. Riyadi Jannah ya. Baik. Ustazah Jannah. Iya, Ustazah. Baik. Ya, Ustazah Jannah, apa saja sih manfaat nih yang kita dapat kalau kita tuh rajin datang ke kajian majelis ilmu ya? Tafadholi Ustazah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azamain amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ustazah kita menyampaikan kepada kita mengkaji untuk tema
manfaat majelis ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ilmu sangat penting buat kita. Seperti makalah dari ulama kita Imam Syafi'i, beliau berkata, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa juga yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa juga yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu pengetahuan gitu. Dan juga Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang majelis ilmu. Disampaikan di situ wa ija marartu min riyadil jannah, kata Rasulullah. Apabila kamu melihat taman sorga, riyadil jannah sama dengan materi ya. Iya, namanya pas banget gitu. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi taman sorga itu adalah yang namanya taman yang indah, Ibu. Di situ ada bunga-bunga, ada buah-buahan. Kalau ingin memetik hasil dari buah-buah atau hasil dari taman-taman tersebut, kata Rasulullah, maka parta'u, katanya, maka ikut bergabunglah, berhentilah. Sekalipun memang dalam mau perjalanan itu, Ustazah, kita nggak ada niat sebenarnya untuk ikut di majelis taklim gitu ya. Tapi kalau kita sudah melihat ada perkumpulan majelis ilmu itu, maka kata Rasulullah, parta'u, maka berhentilah gitu kan. Nah, sahabat bertanya, apa tuh Riyadil Jannah ya Rasulullah gitu kan, apa itu taman sorga? Rasulullah menjawab, taman sorga itu adalah itu tadi, majelis ilmu itu tadi, majelis taklim mungkin dalam bahasa kita sehari-hari. Dan juga pentingnya ilmu di Al-Quran juga disampaikan kepada kita. Bahkan ayat yang pertama turun dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, gitu ya. Nah, itulah pentingnya ilmu pengetahuan, sampai-sampai ayat yang pertama juga itu adalah membahas tentang ilmu pengetahuan. Begitu Ustazah. Iya, jadi penting banget ilmu itu ya. Benar, Ustazah ya, buat kehidupan kita ya. Betul. Ibarat kata kita berjalan itu tidak dalam kegelapan. Betul. Penuntun kita dalam kehidupan. Amin. Nah, di sebelah saya ini sahabat saya juga banyak rajin nih ke majelis ilmu. Bahkan juga sebagai ketua juga di majelis ilmu yang mendorong Bunda Mer untuk aktif sebagai di kajian gitu di majelis ilmu, apa nih Bun? Kalau buat saya pribadi ya Bu, motivasinya tuh pengen disayang Allah. Pengen disayang Allah, Masya Allah. Iya, karena katanya kan kalau orang yang berilmu akan lebih disayang Allah, dengan dipuji-puji namanya, dibangga-banggakan oleh Allah, dan orang yang berilmu juga memiliki kedudukan yang lebih di mata Allah. Nah, pengen sekali dengan sedikit langkah kita biar Allah itu mencurilah perhatian Allah. Oh iya, nih ada salah satu hambaku, mungkin langkahnya sepele untuk berangkat ke majelis ilmu itu, tapi mudah-mudahan dengan hal yang sepele itu menjadi kelebihan lah untuk tadi diperhatiin sama Allah, itu aja. Masya Allah, aduh terharu, mau mewek rasanya denger ya. Terharu banget ya. Jadi intinya kita sama-sama di majelis ilmu itu juga pengen pastilah ya, pasti pengen nambah ilmu, pengen juga dekat sama Allah ya Bun ya. Masya Allah. Baik, untuk Bun Risi nanti aja ya, karena banyak nanti mau ditanya setelah ini ya. Baik, dan untuk juga di rumah juga dan bunda-bunda jangan kemana-mana ya, karena nanti kita juga langsung mau diskusi bareng juga sama Bunda Risi setelah yang satu ini, dan tetap bersama di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Muslimah Salihah Indonesia. Shining, smart, and lovely. Masya Allah, senang banget, semangat selalu ya. Dan juga pemirsa di rumah juga demikian ya. Mudah-mudahan selalu semangat kita di Ramadan ini. Baik, nah Bun, kita kasih kesempatan dulu penanya ya untuk bunda-bunda Muslimah Salihah Indonesia dari sebelah kiri atau kanan dulu nih. Kanan silakan. Udah siap nih dari tadi. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustazah, apa dampak dan hubungan terhadap majelis ilmu terhadap ketenangan hati? Saja. Terima kasih. Masya Allah, nih pertanyaannya ya keren loh Bun. Pengen tenang hati lihat majelis ilmu. Ya, tafadhol Ustazah. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Majelis ilmu tadi karena ini adalah Riyadil Jannah, tadi taman surga gitu ya. Taman pas surga ya? ini iya, pas judulnya Ustazah gitu ya. Sangat berdampak Ustazah. Dan juga ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di situ wa majatama qaumin min fi buyutillahi gitu ya, dan tidaklah suatu perkumpulan itu majelis di dalam rumah-rumah Allah gitu ya. Ini adalah majelis ilmu ini tadi kita tafsirkan gitu ya. Nah terus dia sebutkan di situ yatluna Allah kitaballahi gitu ya, membacakan ayat-ayat Allah, terus watadarusunahum, dan dipelajari, didiskusikan, dibahas, ditadaburin gitu kan. Nah kalau 3 hal kita kerjakan tadi, terus berkumpul, itu tadi majelis ilmu seperti ini, dan membacakan ayat-ayat Allah dan membahasnya 3 ini, terus dijanjikan untuk kita oleh Rasulullah 4 hal. Pertama itu di situ disebutkan nazalat alaihimus sakinah gitu kan, akan diturunkan di tempat itu, dan untuk orang-orang itu adalah sakinah, ketenangan hati. Nah ketenangan hati ini sangat penting buat kita. Kenapa? Segala sesuatu kalau kita mengerjakan apapun itu ya, contoh nih kalau kita mau masak, sebagus apapun konsepnya atau bahan-bahannya, teorinya gitu kan, tapi kalau kita nggak tenang hatinya, pasti hasilnya nggak enak dan akan kacau. Maka di dalam rumah tangga juga biasanya yang didoakan ketika mau menjalankan rumah tangga, selalu yang didoakan itu? Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau keluarga itu tidak sakinah, maka hasilnya itu akan neraka dunia katanya itu. Jadi bahasanya begini, kalau nggak sakinah, neraka dunia itu sangat mudah didapatkan dari keluarga. Nah terus lanjut lagi tadi ya, yang dijanjikan oleh Rasulullah, terus disebutkan di situ wa ghasiyat rahmah gitu, dan akan dicucurkan rahmat di tempat itu. Nah rahmat ini mungkin perlu kita bahas ya ibu-ibu ya. Kenapa? Kadang-kadang kan rahmat orang nggak paham gitu ya. Oke, kita bahas rahmat itu apa sih gitu. Nah rahmat itu adalah rezeki dari Allah, anugerah dari Allah, perlindungan dari Allah gitu kan, keberkahan dari Allah, hidayah dari Allah, itu adalah rahmat gitu. Maka setiap kita berbuat, selalu kita diingatkan itu oleh Rasulullah, kalau kamu mau berbuat segala sesuatu, maka mintalah, menyebutlah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Rahman Rahim. Itu satu akar kata dengan rahmat. Maka rahmat ini adalah nama Allah yang paling dominan dalam setiap namanya gitu. Maka itu juga yang kita dapatkan ketika kita ada di majelis ilmu ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Ada 2 hal lagi ya. Boleh? Kita lanjut lagi. Ya. Nah terus yang kayak gitu juga wahafat malaikatnya gitu ya. Dan itu kita semua akan dikelilingi oleh malaikat. Ini kita semua ditemani ribuan malaikat nih. Baik. Nah karena malaikat itu adalah, kita bahasakan bahasa sederhananya adalah tukang rekam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan dibawa kepada Allah, maka kesempatan buat kita, apa yang kita inginkan maka keluarkan, doakan. Biar itu nanti disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gitu. Ya baik, kita kasih lagi kesempatannya untuk bertanya ya. Ustazah ya. Ya baik, silakan yang kepada Bun Risti siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan Bun. Iya, pertanyaan saya untuk Bun Risti. Ya. Untuk saat ini kan di zaman sekarang ini untuk mendirikan majelis ilmu itu tidak mudah ya Bun ya gitu. Nah kalau menurut Bun Risti sendiri apa sih tantangan dan solusinya? Gitu. Baik, Silakan Bun Risti. bagaimana tantangan ya saat mendirikan sebuah majelis ilmu. Memang tujuan awalnya adalah aku ingin melakukan suatu kebaikan itu karena Allah untukku. Jadi memang apa yang Allah perintahkan pun semuanya itu untuk hambanya. Jadi kayak perintah sholat, perintah menutup aurat, perintah kita belajar ilmu itu kan untuk kita. Makanya apapun yang kita kerjakan itu karena Allah. Tapi memang akan saya fokuskan bahwa saat saya membuat majelis taklim, saya percaya seperti Ustazah tadi, di situ kita akan berdoa bersama-sama lebih baik. Dimana di atas ini malaikat mendengarkan, mengaminkan segala doa kita. Maka saya akan terfokus pada itu. Jadi bukan kepada berapa banyak jamaah yang datang, tapi seberapa istiqomah saya untuk tetap terus menyebarkan ajaran Islam, memberikan ilmu-ilmu itu sebagai fasilitator. Karena memang buat saya
sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat. Dan yang paling baik itu kan adalah berdakwah. Dan ternyata berdakwah itu bukan hanya yang di depan berbicara saja, tapi seluruh keluarga besar tim yang berkontribusi itu mendapatkan pahala atas dakwahnya tersebut. Jadi bukan berarti hanya yang tampil, tapi juga yang bekerja di balik layar, yang juga membuat desain, bahkan kita hanya sebatas membagikan undangan itu atau mengajak sahabat-sahabat kita pun kita sudah jadi bagian dari dakwah itu sendiri. Makanya kenapa saya tetap terus semangat, karena saya selalu percaya mau banyak ataupun sedikit, mau banyak orang-orang yang berpikir bahwa nanti gimana jalaninnya, itu semuanya prasangka manusia, dan Allah itu selalu mau kita untuk berprasangka baik. Jadi saat kita tahu kita akan melakukan kebaikan di jalan Allah, tenang aja, pasti selalu ada pertolongan Allah di setiap kesulitan-kesulitan yang kita buat. Makanya MSI dengan pasang surutnya dari 2016 sampai sekarang bukan usia yang sebentar, tapi saya percaya bahwa akan dikumpulkan dengan sahabat-sahabat yang sefrekuensi. Jadi insya Allah kalau niatnya karena Allah, dan saya percaya sesuatu yang diniatkan dengan baik, insya Allah juga akan berakhir baik. Seperti itu, Bunda. Masya Allah, ya. Memang perjuangan itu ya, kau sekarang ini kan inilah perang yang sesungguhnya ya, dalam zaman era now ini ya. Betul, ibaratnya Nabi Muhammad saja berjuang berdakwahnya lebih berat daripada kita nih sekarang ya. Jadi kita yang nggak ada apa-apanya ini, dan memang sekarang era digital dan lebih mudah juga, yang pandai untuk bisa memberikan ilmu kan lebih banyak ya dibandingkan dulu. Jadi kita harus lebih semangat terus. Masya Allah, baik. Ya. Kajian kita semakin menarik ya Bunda-Bunda dan juga pemirsa di rumah. Untuk itu kita jeda dulu, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Bunda-bunda muslimah salihah Indonesia, Syarif, smart and lovely. Masya Allah, lanjut lagi ya kita bunda-bunda dan juga pemirsa di rumah. Dari tadi masih ada yang mau bertanya nih. Ya, daripada penasaran kita kasih lagi kesempatan ya Bun. Ya silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mau nanya ke Bunda Mer ya. Oh, Masya Allah. Bunda Mer, sekarang ini kan era modern ya. Banyak sekali orang ke majelis ilmu ini sekarang ini nggak datang langsung, tapi via Zoom. Terus banyak sekali kan ya. Itu gimana menurut Bunda Mer dengan kita datang langsung atau via Zoom, itu pahalanya dan manfaatnya apakah sama seperti itu? Terima kasih. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan milenial sebenarnya. Iya, pertanyaan Gen Z. Silakan. Masya Allah, terima kasih buat Bunda. Ini sih pendapat saya pribadi bahwa dimanapun kita berada, jika kita ingin melakukan sebuah kajian dalam menuntut ilmu, itu sebenarnya sama saja. Apakah kita bisa melakukan secara online ataupun kita hadir di tempat kajian. Karena memang tujuan utamanya adalah memperoleh ilmu itu sendiri. Kan sayang aja misalnya, karena kita nggak bisa hadir, akhirnya kita juga tidak mengikuti online, malah nggak dapat apa-apa ilmunya. Karena memang tadi tujuannya kita ingin selalu mengupgrade diri dalam ilmu. Hanya caranya saja berbeda. Kalau sekarang namanya teknologi sudah menjadi hal yang lumrah, makanya kita manfaatkan, optimalkan teknologi dengan kajian online. Tapi mungkin ada hal yang tidak bisa ditebus adalah silaturahim. Karena kalau kita kajian, bertemu secara langsung, bertatap muka, ada rasa rindu, ada rasa yang nikmat gitu ya Bun. Kalau kita ketemu, beda rasanya ya kalau kita bertemu dengan via Zoom. Ini yang agak hilang kalau saya merasakan, kalau setiap kajian selalu dengan online tapi kita tidak bertemu. Tapi mungkin kalau di mix boleh juga, sesekali kita online, sesekali kita bertemu. Insya Allah seperti itu. Kalau bicara pahala, insya Allah ya semua kembali lagi kepada niatan kita. Tadi kalau kata Bunda Risti sama Ustazah sampaikan, kalau niat kita lillahi ta'ala, maka Allah yang akan memberikan ganjaran atas niatan kita itu. Insya Allah sih seperti itu dari saya. Masya Allah. Demikian ya Bunda ya, mudah-mudahan tadi apa yang sudah di-sharekan juga oleh Bunda Maryam, banyak sekali kita juga sering banget ya, nggak usah jauh-jauh di TikTok aja kadang berapa menit ya.
ya kata-kata yang langsung berapa detik gitu. Sebenarnya juga tugas-tugas kita juga ya Ustazah ya. Betul. Jadi nah nih langsung ke Ustazah nih. Ustazah memanfaatkan juga nggak kemajuan teknologi saat ini? Karena saat ini itu banyak banget ya kajian-kajian lewat online. Itu gimana Ustazah? Betul, memang kajian online itu memang juga sangat bermanfaat buat kita. Tapi pastinya memang begini, kalau ketemu kayak begini, setiap perbuatan baik itu sebenarnya kita mengeluarkan elektromagnetik yang bersifat positif. Dan itu akan meresonansi kepada orang-orang yang dekat kayak begini. Maka tadi nilai silaturahmi itu sangat penting gitu ya. Nah mungkin juga terakhir ini, kalau kita mau menciptakan Riyadil Jannah Taman Sorga itu tadi, di rumah sangat bisa kita untuk kumpulin aja, namanya majelis itu kan berkumpul. 2-3 lebih itu sudah majelis. Panggil suami, anak bertiga, yang satu kan tadi yatlunal kitabah yang membacakan ayatnya. Contoh kecil aja, iya karena berdua, iya karena nasta'in, gitu kan. Si istri menerjemahkan, kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu saya minta tolong. Diskusi, kenapa ya struktur ayat ini kayak begini? Kalau begitu memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau begitu kita kerja dulu baru dapat gaji. Itu kan bisa dari ayat itu kita diskusikan gitu ya Ustazah. Jadi di rumah itu sangat ada kesempatan kita Riyadil Jannah gitu. Kalau memang kita nggak punya kesempatan kita keluar gitu. Jadi kumpulin aja itu. Majelis ilmu namanya, Taman Sorga. Masya Gitu Ustazah. Iya, Bun Risti ini juga kan kemana-mana. Saya lihat kemarin ke Bandung, ke Majalengka, ke Padang. Semua karena dalam siar dakwah ya Bun? Masya Allah, ya yang pasti semuanya atas izin Allah ya kan. Selalu juga minta ditemani terus sama Allah agar setiap langkahnya itu dikasih kemudahan. Masya Allah. Dan memang kita semua ini saya percaya pasti punya potensi-potensi untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat sama semuanya. Hanya kadang-kadang kita suka mengecilkan diri kita sendiri, suka matahin sendiri, suka malu. Padahal sebenarnya saya percaya kita semua ini memang dilahirkan sama Allah spesial dan juga hebat. Jadi ya mulai dari sini kita pulang, ayo kita bagikan dengan cara yang kita mampu, biarpun hanya 1 ayat apa yang seperti dibilang sama Nabi Muhammad. Masya Allah, kalau dengernya semangat gitu ya, ngegas ke majelis ilmu. Baik, bunda-bunda pengen banget ngobrol banyak sebenarnya, cuman kita terbatas oleh waktu ya. Dan boleh masing-masing narsum memberikan sedikit kesimpulan kepada pemirsa, dimulai dari Ya, silakan Ustazah. Ya, kesimpulannya buat kita adalah pentingnya itu majelis ilmu buat kita. Tadi yang terakhir ya ada yang keempat tadi itu yang dijanjikan oleh Rasulullah gitu ya. Allah akan menyebut-nyebut, mengagung-agungkan kita ketika kita berkumpul seperti ini Ustazah. Siapa sih yang nggak mau viral kebaikannya Ustazah? Alhamdulillah. Biasanya di orang yang dimuliakan aja nih orang menyebut-nyebut nama kita, itu udah bang, apalagi Allah gitu. Makasih banyak ya Ustazah Jana. Ya untuk Bun Mer silakan. Masya Allah tadi yang katakan Ustazah pengen viral tidak hanya di mata manusia tapi di mata Allah dan orang yang berilmu itu akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi ya Ustazah. Insya Allah sih buat saya pribadi khususnya nanti buat keluarga, membangun keluarga kan kita butuh ilmu. Dan ketika kita melakukan amal juga butuh ilmu, segala sesuatunya butuh ilmu. Jadi kenapa majelis taklim ataupun kumpulan sebuah majelis itu begitu penting? Karena kita harus selalu mengupgrade diri untuk ilmu tersebut. Masya Allah. Ya Bun Risti silakan Bun. Dan kalau untuk saya menambahkan sedikit bahwa kita semua pasti sebagai seorang ibu pengen punya anak-anak yang pintar, soleh dan baik, tapi kita tidak akan bisa mendapatkan itu kalau kita tidak belajar untuk menjadi wanita yang lebih pintar, baik dan soleh. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk para narsum kita hari ini, Ustazah Riyadil Jannah, ya Bunda Mer, dan juga Bun Risti, serta bunda-bunda muslimah salihah Indonesia semuanya, dan juga pemirsa di rumah. Masya Allah ya. Semoga apapun yang kita lakukan ini juga menjadi ladang amal ibadah, terutama di Ramadan yang penuh berkah ini. Yang pasti barang siapa menempuh ilmu dan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada khilafan yang terjadi. Masih sama-sama kita menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi